Langsung bahas aja ya mengenai algoritma forward chaining ya. Nah, algoritma forward chaining ini merupakan salah satu algoritma yang mengimplementasikan penyelesaiannya itu dengan menggunakan logika ya. Nah, di algoritma forward chaining ini merupakan salah satu algoritma yang mengaplikasikan rule yang premisnya diketahui benar dalam knowledge base, kemudian nanti dia akan menambahkan conclusion-nya ke dalam knowledge base-nya tadi jika menemukan fakta baru. Dan nanti akan terus melakukan pengulangan atau iterasi sampai dengan si query-nya ini atau si goal-nya ini terbukti atau tidak ya. Nah, sebagai contohnya di sini kita mempunyai studi kasus. Ya, misal pada pemilihan jenis investasi ya. Nah, di sini kita punya sebuah studi kasus. Ada seseorang yang memiliki uang sebanyak 100 juta dan berumur 25 tahun. Dia ingin meminta saran ya, apakah sebaiknya dia berinvestasi di saham Microsoft atau tidak. Nah, untuk penyelesaiannya kita akan coba dengan menggunakan algoritma forward chaining ya. Setelah kita mendapatkan fakta, kita memerlukan yang namanya rule ya untuk di algoritma ini ya. Rule ini kita bisa dapatkan berdasarkan dari pakar ya di bidang tersebut atau juga bisa dengan data-data yang berhubungan dengan studi kasus yang akan kita ambil ya. Nah, misalkan di sini kita punya 5 rule ya yang terdiri dari yang pertama, jika dia memiliki 100 juta dan memiliki pendidikan sarjana, maka cocok investasi di saham. Kemudian jika pendidikannya kurang dari 400 juta, maka dan pendidikannya sarjana, maka cocok investasi di saham pertumbuhan dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah kita harus membentuk variabel terlebih dahulu berdasarkan rule yang sudah kita temukan tadi ya. Nah, variabel yang terbentuk di sini ada 7 variabel, di mana variabel ini kita dapatkan dari, misalkan untuk rule yang pertama, jika memiliki 100 juta, nah berarti yang 100 juta ini kita misal asumsikan sebagai rule A, ya. Dan memiliki pendidikan sarjana, oke, berarti pendidikan sarjana kita asumsikan dengan variabel B ya. Maka cocok investasi di saham. Oke, berarti investasi di saham ini kita asumsikan dengan variabel C ya. Oke, selanjutnya ke rule yang kedua, jika pendapatan tahunan kurang dari 400 juta, berarti 400 juta ini kita jadikan sebagai variabel D, dan pendidikannya sarjana. Nah, ini kita tidak perlu membuat variabel baru karena sarjana ini sebelumnya kan sudah muncul di rule yang pertama. Ya, jadi ini kita skip. Maka cocok investasi di saham pertumbuhan ya. Berarti kita buat variabel penampung untuk saham pertumbuhan yaitu di E ya. Kemudian lanjut ke rule yang ketiga, jika umurnya kurang dari 30 tahun ya. Berarti untuk 30 tahun ini kita jadikan variabel F dan sudah berinvestasi di saham ya. Ini saham juga tidak perlu kita jadikan variabel baru karena sebelumnya sudah ada di rule yang pertama, maka cocok berinvestasi di saham pertumbuhan ya. Teman-teman cek lagi, saham pertumbuhan juga sudah ada ya. Seperti itu, tinggal teman-teman cek saja. Kalau misalkan menemukan pernyataan baru, berarti silahkan buat variabel atau variabelnya dibentuk. Tapi kalau misalkan pernyataannya sudah ada dan sudah dibuatkan variabel, berarti itu sudah tidak perlu dibuatkan variabel lagi ya. Nah, selanjutnya setelah dibuatkan variabel, kita harus mengconvert atau mengubah si rule-nya ini berdasarkan variabel yang sudah terbentuk ya. Sebagai contoh, misal di sini adalah jika memiliki 100 juta. Di 100 juta ini variabelnya apa ya? Ternyata dia variabelnya A. Berarti
if A, ya, dan ini kita nyatakan berarti dengan N, memiliki pendidikan sarjana, ya. Pendidikan sarjana ini variabelnya adalah B. If A and B, then cocok berinvestasi di saham. Saham ini berarti C. If A and B, then C. Berarti itu untuk rule yang pertama, ya. Nah, lakukan hal yang sama terhadap variabel-variabel lainnya. Jadi kita ubah si kata atau kalimatnya ini berdasarkan variabel yang terbentuk. Jadi supaya lebih singkat, ya. Nah, rule-nya sudah kita ubah, sudah kita convert. Sekarang untuk fakta yang sebelumnya atau pertanyaan atau studi kasus yang sebelumnya juga kita harus ubah juga. Tadi pertanyaannya adalah jika dia mempunyai 100 juta, kemudian umurnya adalah 25 tahun, apakah dia cocok berinvestasi di saham Microsoft? Itu ya pertanyaannya. Berarti if 100 juta ini A, berarti if A and umur 25 berarti termasuk ke dalam kategori kurang dari 30 tahun, berarti if A and F, then apakah dia cocok berinvestasi di saham Microsoft? Berarti G, ya. If A and F, then G, ya. Ini untuk menyatakan fakta yang ada atau yang akan kita tanyakan tadi, ya. Kemudian di sini goalnya berarti karena tadi dia bertanya apakah dia cocok berinvestasi di saham Microsoft atau tidak, berarti goalnya di sini adalah apakah si G ini benar, ya. Nah, untuk melakukan penyelesaian dari studi kasus ini dengan menggunakan algoritma forward chaining, nah kita akan selesaikan dengan menggunakan yang namanya tabel inferensi, ya. Nah, untuk tabel inferensi ini pertama kita masukkan dulu untuk rule tadi yang sudah terbentuk dan juga fakta yang ada, ya. Fakta yang akan ditanyakannya, dia benar atau salahnya. Nah, di tabel inferensi ini kita akan buat 3 kolom. Kolom yang pertama untuk menampung rule, ya, untuk menampung rule-nya. Kolom yang kedua ini untuk menampung fakta yang ada, dan kolom yang ketiga ini untuk menampung fakta baru yang terbentuk karena ditemukannya berdasarkan fakta yang ada ini, ya, dari rule. Oke, sekarang kita coba selesaikan. Tadi di sini pertanyaannya adalah jika dia mempunyai uang 100 juta, kemudian umurnya umurnya 25 tahun, apakah dia cocok berinvestasi di Microsoft atau tidak, ya. Berarti if A and F then G, ya. Maka di fakta yang ada kita harus memasukkan ini, ya, premis dari fakta yang ada di sini, ya. Jadi teman-teman abaikan, ya, untuk yang then-nya. Cukup lihat dari yang setelah if-nya saja. Di sini if-nya adalah if A and F. Berarti di sini di fakta yang ada teman-teman tinggal tuliskan A, F. Ya, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita temukan rule, kita cek semua rule-nya berdasarkan fakta yang ada atau tidak, ya. Misalkan, oke, kita akan mulai dari rule yang pertama, ya. Oke, kita mulai dari rule yang pertama. Nah, untuk pengecekan rule-nya, teman-teman cuman lihat dari ininya aja, ya, yang depannya aja, setelah if, ya. Jangan dilihat dari then-nya. Kalau misalkan untuk pengecekan, ya. Sekarang kita lihat rule yang pertama. Ini, ya. Di rule yang pertama, if A and B. Apakah A ada di fakta? Kita cek. Oh iya, A ternyata ada di fakta. Kita lihat lagi. Ini belum selesai, kan? Masih ada N. N, B. Apakah B ada di fakta? Enggak ada. Karena di fakta ini dia cuma ada A dan F. Berarti ini kita harus skip terlebih dahulu, ya. Kita lewat dulu karena dia nggak lengkap, ya. Di fakta nggak ada, ya. Lanjut berarti ke rule yang kedua. If D, apakah D ada? Nggak ada. N,
B. Apakah B ada? Nggak ada juga di fakta ini. Berarti kita lanjut ke rule yang ketiga. Ya. Di rule yang ketiga, if F, apakah F ada di fakta? Ada. Ya. And C, apakah C ada di fakta? Ternyata C nggak ada. Berarti ini kita juga skip ya. Berarti kita lanjutkan untuk rule yang keempat ya. Di rule yang keempat ini, if F then B. If F, apakah F ada? Oh, ternyata F ini ada ya. Berarti kita akan eksekusi untuk rule yang keempat ya. Karena dia pernyataannya cuman satu ya. Cuman F saja di sini. If F, nggak ada N, berarti dia cukup satu aja. Di sini ada F dan faktanya berarti di sini F ada. Berarti kita masukkan rule yang keempat. Fakta yang adanya kita masukkan lagi sama ya. Ini F, kemudian nah, dari rule yang keempat ini dia menghasilkan fakta baru. Fakta barunya itu apa? Ini teman-teman lihat. Yang setelah then posisinya, yang setelah then. If F then B. Berarti fakta baru yang muncul adalah B ya, di sini. B. Tuh. Kenapa B? Karena teman-teman lihatnya dari then-nya ya. Ini. Setelah then, itu berarti kita jadikan fakta baru. Nah, sekarang kita harus kasih tanda bahwa di rule 4 ini mana knowledge atau rule yang kita gunakannya. Ya, knowledge base yang kita gunakannya. Nah, di sini kan yang kita gunakan adalah si F. If F. Berarti nanti kita harus kasih tanda yang kita gunakan adalah knowledge untuk B. Misalkan saya bold kemudian kasih warna merah ya. Di rule 4 ini saya menggunakan knowledge base untuk fakta F sehingga menghasilkan fakta baru yaitu B ya. Oke, rule 4 sudah, kita lanjutkan dengan rule yang kelima. If C then G. Oke, kita lihat C ada nggak di fakta? Nggak ada. Berarti ini kita lewat. Nah, karena kita sudah berada di penghujung rule ya, rule kelima, maka kita harus melakukan iterasi atau pengulangan yang kedua. Berarti kita kembali lagi ke rule atas. Rule yang pertama ya. Rule yang pertama di sini adalah if A and B. Kita cek lagi di fakta. A ada nggak? Ada. Di sini ya. Di fakta yang ada. Di sini ada variabel A. And B. B ada nggak? Kita cek. B ada. Di mana? Di fakta baru ya. Jadi kalau misalkan sudah ada nilai fakta baru, ini tetap juga kita harus masukkan ya ke dalam knowledge. Jadi di sini kita ceknya bukan dari fakta yang ada lagi karena kita sudah memiliki fakta baru, berarti variabel yang kita cek bisa disesuaikan dengan fakta yang ada dan fakta baru. Oke, di sini A dan B ternyata ada di fakta yang ada dan fakta baru. Maka di sini kita bisa eksekusi untuk rule yang pertama ya. Kita tuliskan kembali untuk fakta sebelumnya yaitu ada A, F dan juga B. Karena kita menggunakan rule yang pertama, di rule yang pertama di sini setelah then-nya teman-teman lihat if A and B then C ya. Berarti kita sudah menemukan fakta baru ya. Fakta barunya yaitu variabel C. Nah, sekarang seperti biasa kita harus memberikan tanda ya di faktanya yang kita gunakan. Untuk rule 1 ini yang kita gunakan adalah A dan B. Berarti di sini saya bold untuk A dan juga kasih warna. Ini untuk fakta barunya juga sama, A dan B kan ya. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk rule yang kedua. If D
Kita cek apakah D ada. D nggak ada di fakta. Apakah B ada? B di fakta ada. Tapi kan si D-nya nggak ada. Berarti kita abaikan aja untuk rule yang kedua. Kita lanjut ke rule yang ketiga ya. Rule yang ketiga, if F, kita cek F ada nggak? Oh ada, ini F ya. N, C ada nggak? Iya, ada C juga. Berarti ini kita bisa eksekusi nih ya, yang rule ketiganya. Oke, berarti kita tulis di sini rule ketiga. Kita tuliskan kembali fakta yang sebelumnya sudah ada. Kemudian dari kita mengeksekusi si rule ketiga tadi, kita munculkan fakta baru ya. Fakta barunya apa? Teman-teman di sini lihat ya. If F and C then E. Berarti fakta barunya adalah E ya. Nah, sekarang kita kasih tanda lagi nih. Yang kita gunakan faktanya untuk si row 3 ini apa ya? Di row 3 ini yang kita gunakan adalah if F and C. Berarti kita kasih tanda untuk F dan C ya. Oke, ini berarti F dan C ya. Nah, ini kita belum bisa berhenti nih ya, karena kita belum cek semua rule-nya dan belum juga ketemu goal-nya ya. Oke, berarti kita lanjutkan lagi. Nah, untuk rule yang keempat, karena sebelumnya sudah kita eksekusi, berarti kita tidak perlu cek lagi ya. Langsung lanjut ke rule yang kelima ya. Rule yang kelima di sini, if C, then G. Berarti kita harus cek nih, apakah C ada di fakta? Ada, ini C ya. Berarti di sini kita eksekusi rule kelima. Kita masukkan fakta sebelumnya, B, C, dan E. Kemudian muncullah fakta baru. Fakta barunya itu apa? Teman-teman lihat di bagian then-nya ya. Yaitu G. Nah, fakta barunya adalah G. Sekarang kita kasih tanda lagi untuk knowledge base yang kita gunakan. Yang kita gunakan di row 5 ini adalah C ya. Berarti kita tandai sini C. Nah, di sini kita berhenti melakukan pencarian atau melakukan interaksi ya. Pengecekan. Kenapa? Karena tadi kan di fakta yang ada kita itu goalnya adalah mencari if A and F then G, mencari si G-nya ini benar atau tidak. Dan ternyata setelah kita lakukan iterasi sebanyak 2 kali ya, tadi pengulangan dan pengecekan si rule-nya ini, ternyata faktanya sudah ketemu nih, si G. Ya, si G ini sudah muncul di fakta baru nih ya. Saya kasih tanda misal jadi warna kuning ya. Nah ini goalnya kita sudah ketemu. Berarti tadi pertanyaannya apa? Jika seorang memiliki 100 juta, umurnya 25, ingin meminta saran apakah sebaiknya dia berinvestasi saham Microsoft atau tidak? Jawabannya adalah iya. Ya, jawabannya adalah benar. Kenapa? Karena kita menemukan si goalnya ini, G-nya ini muncul di fakta baru. Jadi, kesimpulannya, untuk jawaban dari studi kasus ini betul ya untuk nilai G-nya. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman melakukan pencarian seperti tadi, kemudian faktanya tidak muncul juga ya, si goal ini tidak muncul di fakta baru setelah melakukan beberapa iterasi, nah itu artinya fakta tersebut berarti salah ya, tidak benar. Tapi karena di sini si fakta yang kita cari yaitu G-nya muncul, berarti itu artinya goalnya ini dia bernilai
benar. Ya, seperti itu untuk cara pencarian dari forward chaining. Nah, untuk tugasnya jangan lupa saya minta teman-teman kerjakan di sini untuk studi kasusnya adalah nanti ada seorang pasien ingin memeriksa kesehatannya karena mengalami bercak-bercak ya. Ini gejalanya memiliki bercak-bercak merah di kulit, kemudian demam tinggi. Apakah pasien tersebut mengalami penyakit DBD? Nah, ini pertanyaannya. Kemudian rule-nya di sini ada 7 rule. Nanti teman-teman coba selesaikan dengan menggunakan algoritma forward chaining ya. Langkah-langkahnya seperti biasa yang tadi saya jelaskan. Buat variabelnya, kemudian konversi si rule ini dan faktanya ke dalam variabel yang terbentuk. Setelah itu buatkan tabel inferensinya dan cari apakah pemeriksaan ini atau pertanyaannya ini benar atau salah. Ya, oke, dari saya segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.